Mulai persekutuan malam hari ini dengan tema membangun komunikasi dalam pekerjaan yang akan dibawakan oleh Bapak Yafet Karundeng. Mari kita awalin persekutuan malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini kalau kami boleh berkumpul walaupun dengan via Zoom, tapi Engkau selalu menemani kami, memberkati kami dalam hari ini hingga kami bisa bersekutu bersama di malam ini. Kalau sebentar lagi kami akan memulai persekutuan ini, kiranya Engkau memberkati persekutuan ini hingga awal hingga akhirnya. Engkau juga akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dengan tema membangun komunikasi di dalam pekerjaan, ketika kita bekerja dalam segala konteks pekerjaan, komunikasi itu menurut saya memegang peran penting sekaligus memiliki dampak yang cukup besar, entah itu akan berdampak membangun situasi yang positif atau membangun malah sebaliknya menjadi situasi yang negatif. Untuk materi malam ini akan disampaikan oleh Bapak Yafet Karundeng. Ya, silakan Pak untuk materinya. Terima kasih Bu Frida atas waktunya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya didampingi sekretaris, istri, dan sekaligus sparring partner di dalam belajar berkomunikasi. Paula. Ya. Jadi dalam waktu 10-15 menit ke depan, saya akan sampaikan materi yang akan mendukung pokok bahasan kita pada malam hari ini. Kemudian akan dilanjutkan mungkin 30-45 menit ke depan itu berupa diskusi maupun sharing. Nanti akan dipimpin oleh moderator Ibu Frida. Baik, akan saya mulai untuk langsung masuk ke materi. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Berkomunikasi merupakan sebuah bentuk usaha untuk tetap terhubung satu sama lainnya. Terputusnya komunikasi atau tidak tersampaikannya informasi yang benar dan tepat waktu akan berakibat negatif. Dalam segala skala personal akan terjadi kesalahpahaman. Dalam skala lebih luas di masyarakat mungkin bisa menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan. Dalam membangun komunikasi di tempat kerja atau di dalam pekerjaan kita, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, masalah komunikasi, apa komponen komunikasi, dan bagaimana cara komunikasi itu dilakukan. Yang kedua, di tempat kerja, dalam skala besar atau kecil, akan berelasi dengan organisasi, di mana dapat dijabarkan ada sekelompok orang, tentunya lebih dari dua ya, yang secara bersama-sama melakukan aktivitas atau tugas secara terstruktur dalam mencapai tujuan atau goal. Ciri-ciri organisasi ada unsur pimpinan dan bawahan, atau manajer dan staf. Dalam organisasi sosial ada ketua, kepala bidang, dan mungkin pelaksana. Pakar komunikasi menggarisbawahi dua hal yang penting untuk diketahui sebagai basic pengembangan lebih lanjut. Nah, bisa digambarkan sebagai dasar analisa. Yang pertama itu komponen komunikasi. Komunikasi dilakukan dua arah atau lebih. Yang pertama komunikator atau sender adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, pesan itu sendiri atau message. Yang ketiga, saluran atau channel, bisa disebut juga media. Seringkali kita menggunakan media sebagai sarana komunikasi. Kemudian yang keempat, komunikan atau receiver adalah pihak yang menerima pesan. Bisa satu orang, bisa juga lebih. Kemudian feedback, arti umpan balik berupa tanggapan atau respon. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-6, aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan.
itu merupakan komitmen. Jadi kalau kita berkomunikasi, baik itu di dalam skala kecil, di dalam rumah tangga pun ada komitmen. Sehingga nantinya itu komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi di perusahaan ataupun organisasi, tentunya komitmen itu akan memegang peranan penting. Cara berkomunikasi, sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama medianya, selalu berkembang. Jadi kalau kita lihat dari zaman dahulu, mungkin kalau kita ingin menyampaikan suatu pesan, itu mungkin dengan dari satu gunung ke gunung yang lain, kita menggunakan obor misalkan, api. Ada asap, oh di situ musuh sudah datang misalkan. Ini salah satu contoh. Di dalam cara berkomunikasi, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu oral communication. Jadi semua orang tentunya akan setuju bahwa oral communication adalah cara yang terbaik dalam hal pertukaran informasi melalui pertemuan tatap muka. Seperti halnya saat ini melalui Zoom ya. Pertemuan tatap muka itu bisa melalui kurir. Pada waktu zaman dahulu, raja tidak mungkin berangkat ke luar negeri untuk dalam situasi yang seperti di mana transportasi sulit. Raja akan mengirimkan kurir sebagai wakil daripada raja tersebut. Conversation seperti ketika kita berhadapan langsung dengan bertatap muka dan berkomunikasi langsung dengan receiver kita. Kemudian interview itu merupakan juga satu bentuk daripada verbal communication yang merupakan oral. Melalui phone call, zaman sekarang ini sudah melalui phone call, mungkin juga conference melalui Zoom, melalui Instagram atau sebagainya. Kemudian yang kedua adalah written communication. Komunikasi di mana tidak dimungkinkan bertemu secara personal. Atau sumber informasi ada bukti otentiknya. Jadi di sini written communication ini seringkali saat ini dalam era-era yang modern ini sering dipakai adalah berupa misalkan email, surat, pengumuman untuk skala mass communication ya, untuk society communication itu pengumuman, memo ataupun fax ya, report atau proposal itu merupakan satu bentuk written communication. Kemudian yang kedua adalah non-verbal communication. Nah, di sini menggunakan bahasa tubuh, seperti gerakan tangan, kemudian raut wajah, geleng kepala, ataupun tindakan lain daripada gerakan tubuh. Seringkali dipakai juga untuk dalam hubungan komunikasi dengan istri misalkan. Tersenyum, kita cemberut, kita sudah tahu bahwa apa yang ingin disampaikan oleh istri saya, misalkan begitu. Dalam dunia modern saat ini sering menggabungkan kedua hal di atas. Jadi antara verbal dan non-verbal. Dengan bantuan media elektronik, misalkan melalui film, melalui video iklan, melalui media sosial, banyak sekali saat ini. Sehingga memudahkan komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Dari pengalaman pribadi, selama bekerja di beberapa perusahaan yang mungkin sekitar 5 perusahaan ya. Itu ada yang badan usaha milik negara, ada juga swasta. Termasuk di dalamnya saya juga aktif di organisasi sosial ataupun di organisasi sosial keagamaan. Itu ada banyak yang saya bisa sharingkan di sini. Yang pertama itu di dalam komunikasi itu ada barrier ternyata, ada hambatan. Dan juga ada alert. Alert itu semacam warning atau kegagalan di dalam komunikasi. Nah, kalau barrier itu bisa saya gambarkan sebagai berikut. Misalkan hambatan-hambatan itu bisa terjadi dalam komunikasi dikarenakan struktur organisasi yang besar. Biasanya pada perusahaan-perusahaan atau organisasi yang sudah settle ya, atau major ya, mengakibatkan panjangnya jalur komunikasi. Nah, panjangnya jalur komunikasi inilah yang menyebabkan kendala juga atau hambatan di dalam berkomunikasi dengan baik. Adanya iklim komunikasi yang tertutup. Yang kedua, dikuasai person in charge dalam inner circle. Dan ini seringkali terjadi di satu perusahaan yang tadinya kecil berkembang menjadi besar.
ternyata bos ini tidak begitu bisa langsung percaya kepada staf-staf baru ataupun orang-orang muda yang bekerja di perusahaan itu. Sehingga dia lebih percaya kepada inner circle-nya. Inilah yang menyebabkan juga hambatan daripada komunikasi. Ketiga, seringnya terjadi perdebatan yang sengit dalam hal mengambil keputusan karena jeleknya kepercayaan satu sama yang lain. Jadi ini memang juga menjadi hal. Yang keempat, kemampuan komunikasi yang jelek dari person in charge yang dipengaruhi sifat egosentris dari pelaku di dalam organisasi. Jadi ego kita kalau bermain di dalam komunikasi tentunya ada unsur penguasaan, artinya itu ingin menguasai orang lain. Yang kelima, takut karena adanya tekanan atau terhadap realitas kejujuran. Seringkali terjadi bahwa komunikasi itu terputus ataupun gagal karena dihambat oleh kita tidak siap melihat realitas kejujuran. Sehingga akhirnya ya itu ditutup ataupun dianggap angin lalu. Kemudian yang keenam, ada persaingan yang tidak sehat atas kekuatan yang ada atau status ya, jabatan segala macam. Yang ketujuh, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas dan kurangnya informasi atau penjelasan. Seringkali terjadi miscommunication karena antara bawahan maupun dengan atasan itu tidak nyambung ya istilahnya itu, karena informasi atau penjelasannya kurang pas. Yang kedelapan, pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. Seringkali terjadi bahwa katakanlah misalkan kita akan menyampaikan suatu informasi atau berkomunikasi dengan atasan yang tipikal karakter galak misalkan. Seringkali kalau di satu perusahaan itu ada istilah awannya abu-abu. Kalau misalkan di kantor begitu, Pak, awannya abu-abu. Artinya apa? Artinya itu bos lagi tidak enak hati. Jadi jangan jangan ketemu beliau. Ini yang terjadi. Kalau medianya itu tepat, katakanlah misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu, mungkin ada kesulitan. Tapi mungkin melalui inner circle yang ada, katakanlah orang kepercayaan beliau misalkan, pesan atau informasi itu bisa diterima oleh bos kita. Oleh karena itu, pemilihan media ataupun saluran ini harus betul-betul diperhatikan. Sedangkan alert, ataupun yang ini yang disebut rule of the thumb-nya itu, komunikasi itu pasti gagal. Jadi rule of the thumb itu semacam kalau terjadi seperti ini, pasti gagal komunikasi itu. Komunikasi bisa gagal itu karena tidak saling mendengarkan perbedaan pendapat. Jadi kita tidak siap mendengarkan perbedaan pendapat. Kemudian tidak tersedianya peluang untuk menjelaskan perbedaan. Jadi yang pertama itu kita sudah tidak bisa saling mendengarkan perbedaan pendapat. Kedua, tidak ada peluang untuk menjelaskan perbedaan. Yang ketiga, lebih mengutamakan untuk mempengaruhi atau menguasai anggota lain atau sebaliknya. Yang terakhir ini yang menurut saya juga cukup mempengaruhi sekali kegagalan komunikasi. Tidak mau aktif ambil bagian karena takut menyinggung perasaan orang lain. Ini sering terjadi di dalam organisasi sosial, khususnya juga di organisasi keagamaan. Dalam Alkitab, kita bisa belajar yang bisa dicatat di Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ke-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ayat yang ketiga,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kerendahan hati itu salah satu juga unsur daripada pentingnya bisa berkomunikasi dengan efektif. Bisa saya simpulkan bahwa terhadap 4 hal yang mempengaruhi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Itu yang pertama adalah pemahaman terhadap komponen komunikasi. Jadi kita harus tahu siapa sendernya, siapa yang mengirim message itu. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari juga siapa yang mendengarnya. Kita harus mengetahui juga siapa yang mendengar daripada message itu. Kalau kita memahaminya, pasti tentunya tidak akan terjadi kekeliruan. Sebagai contoh, misalkan tadi yang saya sebutkan bahwa kalau misalkan terjadi ada informasi, awan lagi kelabu misalkan, informasi tentang bos misalkan. Nah, tentunya adalah waktu yang salah kalau pada saat itu kita menyampaikan sesuatu yang sedikit kritis. Nah, tapi kalau misalkan bos itu dalam posisi yang ceria, cerah, penuh semangat, tentunya akan lebih mudah informasi yang kita sampaikan itu diterima. Kemudian pemahaman atau metode bagaimana cara menyampaikannya. Seringkali terjadi kesalahan dalam memahami metode ini. Jadi kalau kita berbicara dengan atasan, sebaiknya kita bisa bertatap muka atau conversation langsung. Dengan demikian kita bisa mengetahui persis situasi bos kita itu bagaimana. Tapi kalau kita by email ataupun dengan surat atau fax atau dengan media lain atau melalui perantara, mungkin kurang tepat. Ada juga yang bos merasa dia akan lebih dihargai kalau misalkan anak buahnya itu berbicara langsung dengan dia secara terus terang. Kemudian hambatan-hambatan yang ada seperti saya sebutkan di atas, itu harus diperkecil. Nggak mungkin hilangkan hambatan itu. Karena apa? Karena di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, kadang-kadang hambatan itu juga dipakai sebagai alat untuk proteksi diri. Sehingga saya katakan di sini hambatan-hambatan itu hanya bisa dieliminir atau diperkecil. Kemudian kalau untuk alert itu memang harus ya. Jadi artinya itu ini harus tidak ada. Jadi jangan sampai situasi di mana yang akan mempengaruhi kegagalan komunikasi itu terjadi. Jadi tidak saling mendengarkan perbedaan pendapat, tidak tersedianya peluang untuk menjelaskan perbedaan, lebih mengutamakan atau mempengaruhi atau menguasai atau sebaliknya tidak mau aktif ambil bagian karena takut menyinggung perasaan orang lain. Ini ya 4 hal ini yang harus dipahami bersama bahwa di dalam membangun komunikasi yang efektif itu kita harus memahaminya dengan benar. Kita akan masuk ke materi diskusi. Ini saya akan ada titipan dari pengurus ya, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Ini bisa saya bacakan. Yang pertama itu tips dalam memberikan tugas kepada karyawan ataupun rekan kerja agar karyawan dan rekan kerja tidak merasa disuruh-suruh. Yang kedua, saat menegur karyawan agar tidak seenaknya sendiri bekerja, tetapi juga tidak terlalu keras agar tidak keluar atau tersinggung. Jadi di sini saya akan jawab langsung secara simultan. Sebagaimana
kita ketahui bahwa fungsi komunikasi dalam organisasi itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi informatif, kemudian kedua adalah fungsi regulatif, ketiga adalah fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Jadi yang fungsi informatif itu sebagai informasi atau perintah kerja, ya kan. Kemudian fungsi regulatif itu merupakan regulasi, jadi artinya itu bisa berupa lesan ataupun berupa tulisan. Biasanya itu kalau dalam task force perusahaan itu mempunyai task force, tim kerja, itu selalu akan disampaikan fungsi regulatif ini. Jadi artinya itu misalkan si A ditunjuk sebagai koordinator untuk proyek A, misalkan itu. Atau si B ditunjuk untuk proyek C, misalkan. Kemudian fungsi persuasif adalah pembinaan, dan kemudian fungsi integratif itu membina untuk teamwork, ya. Jadi artinya itu mempersatukan, integratif. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam menghadapi karyawan itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan di poin 1, ya. Jadi artinya itu di mana karyawan atau rekan itu tidak merasa disuruh-suruh. Jadi pertama itu memang kita harus memperhatikan bahwa dari sisi leadernya sendiri, kita sebagai koordinator, di mana sebagai koordinator itu kita harus mempunyai kemampuan sebagai leader. Nah, disinilah menentukan sekali bahwa baik itu atasan yang secara struktural ataupun informasi atasan yang disampaikan secara lesan sebagai koordinator kita, itu harus mempunyai yang pertama adalah honest, kejujuran atas apa yang dikerjakan. Yang kedua adalah forward looking, memandang jauh ke depan. Inspiring, memberikan inspirasi kepada bawahan atau rekan selevel. Kompetensi adalah kemampuan diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan baik fisik maupun emosional. Kemudian positive attitude, ya, jadi sikap atau cara pandang kita. Jadi kalau kita sebagai leader atau sebagai tim koordinator itu mempunyai sifat-sifat leader yang sudah seperti saya katakan tadi, tentunya kita tidak akan sulit sekali untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan atau message kepada rekan selevel atau bawahan kita. Oleh karena itu, yang pertama adalah bahwa kita harus mengisi, nggak cukup dengan hard skill, tapi kita harus mengisi juga dengan soft skill. Jadi memang seringkali kita lupakan bahwa hard skill ataupun soft skill ini kita melihatnya bahwa cukup hard skill saja. Kalau kita lihat bahwa hard skill itu ada keahlian yang kita dapatkan dari misalkan pengetahuan kita, dari kuliah, dari training. Tapi soft skill ini yang penting. Karena di sini kita akan belajar bahwa kita harus belajar intrapersonal skill. Meliputi keterampilan memahami, mengenal, memotivasi diri sendiri. Itu pertama. Yang kedua, interpersonal skill. Pengetahuan untuk mengenal, memahami, memotivasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Inilah yang seringkali kita sebagai anak buah ataupun sebagai atasan, kita juga tidak menambahkan soft skill ini. Oleh karena itu, menurut saya kalau misalkan itu semuanya sudah di suatu perusahaan yang besar, sebagai contoh misalkan saya pernah di Salim Group, itu untuk soft skill ini memang disediakan waktu khusus untuk trainingnya. Jadi mereka menyediakan waktu di mana dikumpulkan hampir sekitar 300 karyawan yang baru lulus dari masa aprobasi, masa percobaan, itu istilahnya dinolkan. Nah, disinilah soft skill-nya dimasukkan. Bagaimana budaya perusahaan itu, kemudian bagaimana cara berkomunikasi di perusahaan itu. Dan inilah yang menjadi dasar daripada karyawan itu untuk melanjutkan tugas-tugasnya di kantor. Sedangkan kalau di Java Concrete, ya mungkin saya juga bisa sharingkan di sini. Di Java Concrete itu memang tidak ada secara khusus, tapi selalu di dalam gathering, pertemuan-pertemuan junior manager sampai ke manajer yang tertinggi, itu selalu ditekankan tentang selain integritas atau profesional, kita selalu ditekankan tentang
mutual prosperity. Jadi istilahnya itu kita itu maju bersama, jadi mempunyai satu moto growing towards mutual prosperity. Jadi artinya itu maju bersama di dalam ya menikmatinya bersama dengan baik begitu. Disitulah ada sistem kekeluargaan. Sehingga kalau kita misalkan sudah bisa mengetahui persis ya bahwa kita bisa langsung masuk kepada jawaban yang pertama, bahwa kita kalau mempunyai soft skill yang baik, tentunya kita tidak akan merasa bahwa tugas-tugas yang menjadi tugas kita itu menjadi beban. Karena lebih gampang di suatu organisasi perusahaan daripada dibandingkan dengan organisasi sosial ataupun keagamaan. Karena di organisasi perusahaan kita terima gaji. Nah, di sanalah kita bisa faktor fungsi daripada informasi regulatif itu ada. Artinya itu mengikat kita karena kita digaji. Oleh karena itu menurut saya lebih mudah ya kita mengatasi masalah-masalah yang ada di kantor dibandingkan di organisasi sosial keagamaan sekalipun. Kemudian yang kita bisa masuk kepada pertanyaan yang kedua tadi itu tentang karyawan, supaya ketika kita menegur karyawan itu karyawan merasa tidak tersinggung. Jadi artinya itu ataupun tidak sampai keluar. Sebetulnya masalah fungsi regulatif ataupun masa persuasif ya, jadi arti pembinaan itu tetap harus dilakukan. Misalkan karyawan itu suatu berbuat salah, tentunya perlu diingatkan. Cuman caranya yang perlu diperhatikan. Caranya biasanya kalau saya ya, trik-triknya itu adalah pertama saya akan panggil secara pribadi di ruangan saya tentunya. Tidak ada orang yang lain yang tahu. Dan saya akan jelaskan semua apa yang menjadi problem dia. Apakah dia menyadari, tentunya tergantung daripada kemampuan dia secara soft skill tadi itu. Jadi kalau misalkan karyawan itu terpaksa memang motivasinya sudah tidak mempunyai motivasi lagi, tentunya kita tidak bisa lagi menahan ataupun katakanlah misalkan begini satu kasus case tertentu. Misalkan dalam otoritas kita sebagai atasan, kita tidak memungkinkan untuk memberikan yang terbaik buat bawahan kita dan dia mendapatkan penawaran bagus di luar. Apakah kita mau larang? Justru kalau buat saya adalah bahwa jika ada sesuatu ataupun perusahaan yang berani memberikan yang terbaik buat anak buah saya sangat senang sekali. Itulah yang menjadi prinsip daripada profesionalisme. Jadi kalau kita mempunyai profesionalisme yang baik, tentunya kita juga akan rela, tidak takut ya bahwa karyawan kita akan berhenti. Sehingga kita harus berani juga sebagai fungsi regulatif informasi tadi itu, kita menjelaskan, kita menegur dengan keras, kita memberikan arahan, pembinaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi berikutnya. Saya serahkan kepada moderator, Bu Frida. Iya, terima kasih Pak Yafet untuk sharing materinya yang sangat baik dan sangat luar biasa. Malam hari ini, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau merespon atau mau bertanya, saya persilahkan. Jika belum ada, saya boleh bertanya ya Pak Yafet? Silakan. Ya, misalnya kalau saya ada kasus di kantor ya, atasan kita minta kita melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya itu pekerjaan relasi kita, teman kerja kita. Itu dialihkan ke kita, entah karena dia suka atau tidak suka dengan teman kerja kita. Itu bagaimana kita mengkomunikasikan dengan atasan kalau misalnya akan pekerjaan itu, kalau kita mengambil alih pekerjaan itu akan menyakiti rekan kerja kita. Ya, ini sering kali terjadi memang. Tapi Iya. sebetulnya kembali lagi kepada bagaimana cara kita menyampaikan suatu informasi itu kepada rekan kita. Jadi artinya itu begini. Jadi ketika
kita menerima suatu tugas yang sebetulnya bukan merupakan tugas kita, tapi merupakan tugas rekan kita, itu kita sebaiknya memang secara terbuka juga memang berbicara kepada atasan kita, supaya terjadi kejelasan. Artinya begini, bahwa bukannya kita tidak mau bantu, tapi kita memberikan penjelasan kepada atasan kita sebaik mungkin. Apabila atasan kita itu masih tetap, enggak, kamu aja yang mengerjakan. Nah, kita bisa langsung menemui rekan kita melakukan kerjasama. Artinya itu kita memberikan bahwa ini loh, aku dapat tugas seperti ini. Sebetulnya ini kita bisa sharingkan. Nah, kalau menurut saya itu di dalam satu tim dalam satu mengatasi satu pekerjaan itu sangat penting sekali. Jadi karena itu kepercayaan satu dengan yang lain, artinya itu kita memungkinkan kita untuk bisa bekerja sama dengan baik. Nah, cuman permasalahannya itu yang sering terjadi bahwa kita sendiri tidak siap. Artinya itu sering kita memanfaatkan apa yang diperintahkan oleh atasan kita. Inilah yang seringkali terjadi problem. Jadi kalau di cara saya menyampaikan itu biasanya begini, saya ajak teman saya itu untuk bekerja sama. Itu Bu Frida. Sehingga nantinya itu juga ketika itu pekerjaan itu selesai, itu pun akan saya sampaikan bahwa ini semua juga ada kontribusinya daripada si A atau si B. Dengan demikian tidak semuanya diambil atau dimonopoli oleh kita. Baik Pak Yafet, terima kasih jawabannya. Karena sering sekali ya kejadian kalau kita bekerja di sebuah perusahaan itu seperti itu. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin Jadi rekan-rekan yang lain. harus Ya. tetap kita menyampaikan juga bahwa kontribusinya ada si A ataupun si B tadi. Jadi artinya itu sehingga nantinya itu yang dapat poin bukan cuma kita aja, tapi bersama-sama. Sama-sama. Sehingga akhirnya nanti pun bos kita pun akan sadar bahwa dengan cara model istilahnya itu model kalau istilah saya itu manajemen by konflik ya. Ya itu manajemen by konflik itu bisa dihindari. Saya tidak setuju dengan manajemen by konflik karena itu akan terjadi mengurangi rasa percaya satu dengan yang lain dan kemudian timbul persaingan yang tidak sehat. Ya, baik. Terima kasih Pak Yafet jawabannya. Untuk rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Atau mau sharing juga boleh. Mungkin kalau dalam organisasi boleh ya Pak Yafet ya? Ya, jadi dalam begini. Organisasi keagamaan atau sosial. Boleh. Malam hari ini dengan seizin moderator, saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan melebar sedikit ya. Kalau ini kan kita akan berbicara komunikasi di tempat kerja. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang nggak bekerja juga akan kesulitan untuk bisa memahaminya. Tapi mungkin kalau misalkan kita bisa berbicara komunikasi di dalam keluarga atau di mana ya, itu mungkin bisa sedikit sehingga nanti materi ini betul-betul karena ini materi ini sebetulnya luas, cuman karena dibatasi untuk lingkup perusahaan atau pekerjaan. Silakan. Silakan rekan-rekan. Ya, saya coba sharing atau komen atau feedback ya. Kalau ini pengalaman sih sebetulnya pribadi bekerja. Saya ini kan bekerja di perusahaan perkebunan sebetulnya. Jadi waktu masuk pertama ke kebun, saya kerjanya di kebun, di lokasi perkebunan sawit kan. Jadi ya konsep-konsep soal kepemimpinan dan yang lain-lain itu lebih banyak nuansa feodal. Nah, saya masuk pertama kali kerja itu langsung ditempatkan di perkebunan. Jadi saya diterima, atasan saya bilang,
kamu harus bisa marahin karyawanmu, begitu. Dan kamu tidak boleh bergaul dengan karyawan. Karena waktu itu saya masuk ada hierarki antara pegawainya, kan ada karyawan, ada staf, dan staf-staf itu ada juga tingkatan-tingkatan. Jadi kita staf itu tidak boleh bergaul dengan karyawan. Nah, ini sangat ironis ya, karena peninggalan kalau perkebunan itu kan polanya pola feodal karena peninggalan Belanda. Tetapi dengan berjalannya waktu, tipe-tipe begitu mulai ditinggalkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Yafet ya, itu industri-industri di perkebunan tidak 100% adopsi seperti itu. Sampai sekarang juga masih mix. Jadi ada feodalnya, kemudian ada kepemimpinan modern. Tetapi seperti saya juga dibekali. Kita lama-lama perusahaan juga berpikir bahwa perlu dibekali. Begitu orang-orang ini perlu dikasih wawasan. Jadi ada pelatihan-pelatihan, training mengenai soft skill. Terutama masuk kepada waktu itu kita diajari bahwa kalau mau jadi leader straight, ya namanya kan leader straight. Jadi karakter-karakter pimpinan itu, pemimpin itu ada. Nah, itu yang selalu disampaikan. Jadi sebetulnya dibagi ada level 1, level 2, level 3 sampai level 6. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin dengan skill level 6. Kalau kayak kita itu masih level 1, itu yang suka MBA kan, Management by Angry, dan itu fakta. Di perkebunan itu ada, semua di mana-mana. Saya ikut 2 perusahaan, yang perusahaan kedua pun juga sama. Jadi komandonya itu ya semi militer. Jadi harus kasih perintah itu harus jalan. Karena apa? Karena karyawan itu kan tingkat pendidikannya kan sangat rendah. Jadi komunikasinya kita diajarin supaya ya harus feodal. Itu dia. Tetapi komunikasi di level-level tertentu, di level sesama atasan itu ya harus ada kaidah-kaidah ya yang disampaikan tadi. Tapi kalau perintah ke bawah itu ya mesti semi militer baru bisa jalan. Apalagi di lokasi, di perkebunan yang kehidupan begitu susah, ancaman begitu tinggi, masyarakat yang tidak mau tahu. Gitu. Jadi memang kita lihat lagi di mana perusahaan itu berada, tipe perusahaan, apakah dia industri, ataukah dia tipe-tipe perusahaan yang masih membutuhkan ya komando dan harus dijalani gitu. Apalagi di perkebunan kan karyawannya kan banyak sekali ya. Jadi itu yang saya alamin karena karier saya itu selama ya 38 tahunnya di perkebunan aja, nggak pernah di level industri. Tetapi kita juga dibekali. Gitu. Nah, yang waktu itu juga kita mulai sudah naik ke level-level semakin atas diajarin. Gitu. Bahwa pemimpin level 6 itu bukan saja IQ-nya, tetapi harus emosional. Questionnya, kemudian harus spiritualnya, begitu. Nah itu yang harus dijaga gitu. Kalau kita masih IQ itu masih pemimpin yang level 1, level 2 gitu. Kita masih memimpin operator. Kira-kira begitu komen dari saya. Iya. Ibu moderator. Ya. Betul. Memang fungsi daripada komunikasi organisasi itu adalah salah satunya adalah fungsi informatif dan regulatif. Jadi kalau yang di kasus Pak Sam ini memang lebih banyak ke poin 1 dan 2, ya, artinya informatif dan regulatif. Jadi artinya itu sistem komando.
Tapi itu merupakan, memang kalau dilihat secara komunikasi yang efektif, itu disebut sebagai hambatan. Tapi justru tadi saya katakan bahwa hambatan itu bisa dipakai sebagai alat untuk melaksanakan tugas daripada perusahaan itu. Jadi artinya itu hambatan itu pun bisa dijadikan sebagai alat. Artinya itu tidak dieliminasi, tapi diperkuat pada level-level tertentu. Itu mungkin juga tambahan dari saya. Silakan moderator. Ya, terima kasih Pak Samuel lagi, Pak Yafet. Sekalian untuk ditanggapi. Terima kasih. Mungkin Pak Paulus Setiadi mau menanggapi atau memberi pertanyaan? Saya ini mohon maaf karena baru nyampe ke rumah dan baru gabung di sini. Jadi saya tadi masuk pas Pak Yafet menutup sesinya. Mohon maaf Pak Yafet, saya yang menghubungi Pak Yafet yang terlambat. Saya belum tahu berkomentar bagaimana. Tetapi kalau saya boleh sharing, memang saya bekerja di sebuah perusahaan real estate yang sebetulnya dari pimpinan itu basisnya memang Kristiani ya. Jadi pimpinan sih mencanangkan suatu relasi yang cenderung ke kekeluargaan kepada semua karyawannya. Jadi berusaha untuk memikirkan kesejahteraan karyawan dan komunikasi yang menyatukan gitu ya. Yang diusahakan itu adalah mempersatukan semuanya, jadi membangun komunikasi yang baik. Salah satu moto yang pernah dicanangkan itu let's be mass. Ya, let's be mass itu yang pertama itu multitasking, kedua A-nya itu adalah agile, yang ketiga solid, yang keempat straightforward. Ya. Nah, tetapi itu sesuatu yang tidak mudah di dalam komunikasi di antar sesama teman ataupun antar atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan itu ternyata tidak seindah yang dicanangkan kan begitu. Ya karena saya termasuk karyawan yang paling tua gitu ya. Saya suka mencoba juga gitu ke teman-teman gitu ya. Saya mencoba untuk berbicara straightforward karena ya memang itu kebiasaan kami di lapangan ya. Karena saya posisi ada di project. Jadi ketika memberikan masukan atau mengkomunikasikan sesuatu, saya lebih suka sesuatu yang terbuka dan straightforward. Sehingga orang ini nggak bertanya-tanya dan bisa jelas, ya bisa semuanya terbuka. Tetapi itu tidak mudah untuk diterima ya. Apalagi dengan konsep yang ini kelemahan dari cara berpikir Kristiani tapi yang keliru, gitu ya. Yang banyak orang berpikir bahwa harus dijaga jangan sampai terjadi konflik. Saya sendiri di dalam pergaulan saya bilang konflik itu nggak apa-apa karena kita memang manusia yang berbeda. Kita masing-masing punya cara berpikir dan konsep yang berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda.
pasti ada perbedaan dalam memandang satu masalah. Maka marilah berkonflik, tetapi secara profesional dan secara sehat. Di dalam tidak hanya di perusahaan, lebih-lebih lagi di yayasan-yayasan sosial maupun keagamaan ya. Konflik itu kan dijaga supaya tidak sampai terjadi. Saya pikir itu sesuatu yang tidak sehat justru. Karena kita akan simpan semua di dalam, nanti suatu saat meledak ya bubar semua gitu ya. Saya sih cenderung untuk mengajarkan kepada rekan-rekan kerja saya, mari kita berkonflik. Ya, mari perbedaan pendapat itu ada. Sekeras apapun, tapi kita sadari itu bukan sesuatu yang personal. Nah, kita harus belajar masing-masing untuk menjaga supaya kita tidak bawa itu ke hati kita, tetapi kita selesaikan. Kita sadari bahwa perbedaan itu ada dan kita belajar untuk menyelesaikan. Jangan menghindari. Masalah dan konflik itu nggak bisa dihindari, tetapi dipandang dengan benar dan diselesaikan dengan benar. Nah, di unit saya terutama, hal itu sudah bisa kami lakukan, gitu ya. Lalu saya mencoba untuk menerapkan itu ke unit yang lain, tapi yang berada sama-sama di proyek yang sama dengan saya. Dan itu sudah menunjukkan hasil yang baik. Cuman ketika saya coba itu dengan kantor pusat, terjadi sedikit keributan gitu ya. Jadi ya memang itu sesuatu yang saya sadari, saya pun harus belajar banyak komunikasikan hal yang saya anggap benar, dan saya juga harus belajar untuk sabar dan mendengarkan mereka. Itu yang bisa saya bagikan sementara ini. Saya sungguh menyesal tadi nggak bisa mengikuti sesinya Pak Yafet dengan baik. Saya kira bagus sekali Pak sharingnya Pak Paul. Jadi memang di dalam komunikasi itu ada yang tadi saya sampaikan, itu ada yang faktor kita pasti istilahnya itu rule of the thumb-nya itu. Jadi istilahnya itu kalau terjadi seperti ini pasti komunikasi akan gagal. Jadi misalkan tidak ada saling mendengarkan perbedaan pendapat. Jadi artinya itu kalau di dalam satu teamwork itu ada dalam satu tim tidak mendengarkan perbedaan pendapat sebagai suatu dinamika, itu akan sulit sekali memang. Oleh karena itu memang ada kecenderungan dari sebagai karakter saya sendiri, itu saya memang kurang setuju dengan manajemen by konflik. Jadi artinya itu saya lebih senang artinya itu semuanya itu clear seperti yang Pak Paul katakan tadi. Artinya itu bisa semua disampaikan dengan terbuka, dengan clear, dengan straightforward, artinya itu ke depan yang jelas ya. Jadi di istilah saya itu tidak ada lagi yang sifatnya itu abu-abu. Jadi kalau saya itu ngomong hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Ini juga akan menjadikan tim kita itu akan bekerja dengan baik. Artinya itu mempunyai goal yang jelas. Kalau kita mempunyai satu pemimpin yang abu-abu, yang ngambang istilahnya itu kalau bahasa Jawanya itu akan terjadi seringkali bahwa anak buah ini juga confused, bingung ya. Ataupun juga seringkali terjadi perpecahan di dalam tim itu sendiri. Karena tadi itu, karena atasan kita tidak bisa mengatakan ini hitam atau putih, ini yes or no. Ini Pak. Memang saya kira saya sangat setuju sekali dengan sharing Pak Paul ini. Ya, kalau ngambang bakal ada yang dikorbankan, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya, terima kasih sharingnya Pak Paul. Terima kasih tanggapannya Pak Yafet. Menarik ya, jadi ada dua kondisi yang berbeda dan dua cara yang berbeda untuk menjalin komunikasi.
entah dengan atasan atau dengan bawahan gitu. Betul. Ini juga ada Bu Diah ini, apa bisa sharing juga bagaimana komunikasi di dalam pekerjaan, apalagi Bu Diah ini kan juga bekerjanya di suatu yayasan Kristen ya. Boleh sharing mungkin Bu Diah? Halo Bu Frida. Ya, selamat malam. Ya, Mungkin boleh sharing ya, Bu. malam. Ya, mungkin Pak Jafet punya tips ya. Kalau misalkan dulu kita mungkin bekerja itu kita bertemu langsung. Awas. Maaf. Ini lagi di jalan saya. Sorry. Langsung bertemu gitu ya, sehingga kita bisa face to face atau kita bisa langsung ngobrol, langsung bertemu. Tapi setelah pandemi ini Pak, kita itu mungkin lebih ke arah masih banyak untuk kita bekerja online begitu. Nah, beberapa tim itu ada yang ke arah lebih mau diarahkan ke multicultural team begitu, sehingga dengan begitu mungkin kita bisa hire banyak orang dari banyak tempat juga, sehingga dalam satu tim itu akan ada banyak latar belakang ya, sekalipun Indonesia, kita masih Indonesia, sama-sama Indonesia, cuman mungkin dari banyak latar belakang yang kita juga punya value yang berbeda, masing-masing orang memegang nilai yang berbeda begitu Pak. Untuk kondisi ini saya pikir juga nanti bahkan ke depannya mungkin juga akan banyak diikuti oleh perusahaan juga ya, sepertinya begitu. Apakah ada tips ya Pak untuk gimana kita bisa membangun komunikasi itu dengan banyak budaya yang berbeda, dengan banyak pemahaman atau mungkin juga cara berkomunikasi mereka juga berbeda-beda dengan kita nggak bertemu langsung begitu. Jadi kita bekerja lewat online begitu Pak. Apakah mungkin Pak Jafet ada tips? Terima kasih. Ya, memang tren saat ini work from home, artinya itu banyak perusahaan-perusahaan yang secara continuous ya, artinya itu menyambung ya dari kasus COVID dulu work from home, terus kemudian disambung dengan kondisi bahwa dengan kemajuan daripada internet segala macam itu bisa dilakukan ataupun bisa dikerjakan di rumah. Termasuk di pegawai negeri pun pernah digaungkan bekerja di rumah. Memang di dalam komunikasi memang dikatakan bahwa oral communication ini terbaik, artinya itu bisa bertatap muka, conversation, artinya itu yang terbaik. Tapi dalam situasi di mana perkembangan teknologi itu demikian pesatnya, saat ini juga kendala-kendala ataupun yang mengganggu daripada komunikasi antar karyawan ataupun karyawan dengan perusahaan itu sudah bisa diperkecil lah. Sebagai contoh misalkan kalau kita ini juga ada keponakan saya yang bekerja di Jepang ya, dan ketika dia minta cuti ke Indonesia 3 bulan, itu dia masih bisa berkomunikasi dengan stafnya atau koleganya dengan baik. Ya berarti mereka memang sudah terbiasa dengan tren yang baru ini. Jadi artinya begini Bu Dia, jadi sebetulnya tidak perlu khawatir melalui Zoom ini seperti tadi istri saya bisa bertegur sapa dengan Bu Dia, begitu akrab. Nah, ini tentunya juga bisa menjadi sarana di mana kita bisa bertemu walaupun jaraknya jauh. Apalagi nantinya kalau sudah kita masuk ke Web3 ya. Kalau kita Web3, jadi artinya sekarang ini kan kita masih Web2. Kalau masuk ke Web3, mungkin dunia kita akan masuk ke dunia metaverse tadi itu. Jadi artinya itu kemungkinan kita bisa bertemu dengan orang-orang dimanapun dari rekan-rekan kerja kita yang di Amerika, yang di mana, yang mereka mempunyai avatar. Artinya itu yang mempunyai semacam avatar itu semacam wakil kita atau kurir kita yang immerse, yang masuk ke dalam internet.
Jadi ini sebetulnya juga nantinya ke depannya itu tidak lagi menjadi halangan. Kenapa? Kita bisa langsung bertemu. Mungkin di Amerika satunya itu di Indonesia, bisa ketemu di satu tempat, katakanlah di Excelso, katakanlah dunia maya ya, di Excelso dunia maya mana nggak tahu saya, tapi yang jelas addressnya sudah ada. Jadi ini yang menjadi buat saya sih tetap bahwa komunikasi itu harus digalang terus. Artinya itu personal communication ini harus tetap digalang. Walaupun itu kita tuh work from home, tapi tetap harus dilakukan pertemuan-pertemuan secara pribadi. Sehingga nantinya itu kita bisa menyamakan persepsi, kita bisa menyamakan arah sudut pandang kita. Itu Bu Dia. Tidak bisa dihindari Bu Dia. Iya Pak Yafet, terima kasih. Iya, tidak bisa dihindari. Tipsnya. Dan itu akan terus semakin semakin membesar dan kemudian akan menjadi suatu tren yang baru gitu. Iya Pak, betul sekali. Ya, terima kasih Bu Dia sharingnya dan tanggapannya Pak Yafet. Saya menyambung dari Bu Dia ya Pak ya. Jadi sejauh mana sih dampak komunikasi dalam pekerjaan itu berhubungan dengan komunikasi kita dengan berkeluarga di rumah? Sebetulnya kalau dilihat dari komunikasi di tempat pekerjaan ataupun di rumah, itu sebetulnya hanya porsi di rumah itu porsi istilahnya itu dalam skala kecil. Kalau di kantor itu dalam skala lebih luas, lebih besar. Artinya itu kadang-kadang receiver-nya itu lebih dari satu. Kalau di rumah kan receiver-nya cuma istri, mungkin ada anak di situ ya. Tapi kalau misalkan kita belum memiliki anak, ya mungkin receiver-nya cuma satu, istri. Jadi kalau menurut saya memang sepanjang pakem-pakem yang tadi saya sampaikan itu dipegang, itu bisa dipakai untuk di rumah tangga. Jadi artinya itu pakem-pakem yang ada di kantor itu pun bisa dipakai di rumah tangga. Cuman seringkali saya diingatkan, sama istri saya, partner saya untuk berkomunikasi, ini cara kantor loh, jangan diterapkan di rumah loh. Nah ini yang menjadi yang menjadi trigger, artinya itu yang mengingatkan saya bahwa saya harus hati-hati. Tapi sepanjang itu kita menyadari bahwa ada dinamika, perbedaan, sudut pandang segala macam, itu nggak ada masalah sebetulnya. Justru apa yang ada di kantor itu bisa kita pakai. Jadi ada istilah begini, kalau kita bisa manajemen rumah tangga kita, pasti kita bisa memanajemen pekerjaan kita di kantor. Jadi artinya itu kalau ada memang istilah jadi sedikit kalau ada pertanyaan ya, lawong ngatur rumah tangga dewi gak iso ngatur wong, ya kan? Ya Bu? Iya. Sudah begitu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau menanggapi atau bertanya lagi? Jika tidak ada lagi, mungkin sebentar lagi kita akan tutup ya Pak ya untuk PTM malam hari ini. Terima kasih. Saya akan sampaikan untuk penutup ini. Ya, silakan Pak. Kesimpulan dan closing statement-nya. Ya. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan efektif ya, kita harus terus belajar. Jadi artinya itu ini satu proses. Jadi tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Jadi artinya itu ketika kita satu titik, satu poin, istilahnya itu part itu satu titik poin di mana kita berangkat. Itu terus proses ini berjalan. Sehingga itu kita terus akan bisa mengikuti perkembangan yang ada dalam situasi apapun. Bagi seorang Kristen, kualitas komunikasi dengan Tuhan berperan penting dalam komunikasinya dengan sesama. Jadi ini penting sekali ya. Semakin dalam komunikasinya dengan Tuhan, semakin ia memahami apa yang Tuhan ingin ia perbuat terhadap diri sendiri, sesama, dan lingkungannya. Jadi kita nggak usah malu ya, mintalah hikmat Tuhan dalam berkata-kata. Kita tidak hanya fokus kepada apa yang kita katakan,
melainkan bagaimana kita mengatakannya. Itu mungkin Bu Ida yang bisa saya sampaikan di penutup ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Yafet untuk malam hari ini, untuk sharingnya. Kami dapat belajar banyak. Baik, sebelum PTM ini ditutup, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau malam hari ini kami boleh bersekutu bersama, walaupun dengan Zoom. Terima kasih Engkau telah memberikan kelancaran dalam persekutuan tengah minggu ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yafet malam ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan masing-masing atau kami akan beristirahat, kiranya Engkau memberkati setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.